Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Nanang Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, hari ini kita membahas 4 organ ekskresi, organ pengeluaran. Yang sudah kita bahas adalah ginjal. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kulit kita dan paru-paru kita. Nah, organ ekskresi materi kali ini organ pengeluaran. Ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan struktur dan fungsi kulit yang ada dalam tubuh kita. Selanjutnya, yang kedua, siswa dapat menjelaskan struktur dan fungsi dan letak dari paru-paru kita. Anak-anakku, Anda pernah nggak kena keringat buntet sampai kulitnya bintik-bintik merah seperti ini? Ini mengapa? Ini karena kelenjar keringat itu kan mengeluarkan keringat melalui pori-pori keringat. Di sini tertutup, tersumbat, sehingga sampai menimbulkan bintik-bintik merah dalam kulit bayi biasanya. Orang kena keringat buntet bayi. Ini jangan resah kalau adik kita itu bintik-bintik merah, karena akan terkelupas diganti kulit yang baru. Nah, di sini kita akan membahas masalah kulit. Kulit itu merupakan organ terluar yang menutupi tubuh dengan luas kurang lebih 2 meter persegi. Ketebalan kulit, ya ini ketebalan kulit di sini itu sudah setiap tubuh bagian itu berbeda-beda. Rata-rata ada setengah sampai 5 mm. Dan rata-rata ketebalannya 1 sampai 2 mm. Kulit kita itu tersusun 3 lapisan. Nah, kulit kita tersusun atas 3 lapisan. Pertama apa? Lapisan epidermis. Ini yang lapisan pertama. Kedua, lapisan dermis. Ini epidermis, ini dermis. Ini lapisan kedua. Ketiga yang paling bawah ini, ya, ini adalah hipodermis atau jaringan lemak. Ini lapisan yang ketiga. Nah, ada 3 lapisan kulit dalam tubuh kita. Yang pertama adalah epidermis. Di dalam epidermis terdiri beberapa lapisan. Ada stratum corneum lapisan tanduk, stratum lucidium, stratum granulosa, dan stratum germinativum. Nanti akan saya Bapak jelaskan 3 lapisan masing-masing. Keterangannya di slide berikutnya. Pertama, stratum corneum. Ini stratum corneum. Stratum corneum ini itu lapisan yang paling luar dari tubuh kita. Selnya mati, keras, dan tidak tahan dan tidak dapat ditembus air di sini. Tahan terhadap air. Ini akan selalu terkelupas, digantikan oleh sel-sel yang baru, sehingga bintik-bintik orang keringat buntet di sini terkelupas, digantikan sel-sel baru. Yang kedua, stratum lucidium. Ini 1, ini 2. Ini terdiri dari sel-sel yang tidak berinti dan berfungsi untuk mengganti sel-sel yang tadi rusak, stratum corneum tadi. Yang ketiga, ini stratum granulosa. Ini yang ketiga. Di sini terdiri dari sel-sel yang berinti, mengandung pigmen melanin yang menentukan warna kulit kita. Yang keempat, stratum germinativum. Yang keempat adalah stratum germinativum. Stratum germinativum ini akan keluar, itu akan menggantikan sel-sel yang baru. Nah, epidermis ini
stratum corneum, lucidium, granulosum, spinosum itu terletak di sini. Ya, terletak di epidermis. Ini sampai sini ini ya. Kalau dilihat dari jarak dekat ada stratum corneum, lucidium, granulosum, dan germinativum. Selanjutnya yang adalah dermis. Lapisan yang kedua dari lapisan kulit kita adalah dermis. Ada akar rambut, ya, ada pembuluh darah, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan saraf kita. Ini terletak di bawah epidermis, disebut juga lapisan jangat. Ini lapisan yang kedua. Nah, ini lapisan yang pertama ini rambut. Nah, ini ada akar rambut. Akar rambut. Mengapa rambut ini selalu tumbuh? Karena mendapatkan sari-sari makanan yang dialirkan melalui pembuluh darah. Ini. Selanjutnya, yang kedua di dalam lapisan dermis itu adalah pembuluh darah. Ini membawa aliran darah. Yang ketiga adalah kelenjar minyak, sebasea. Ini akan membasahi rambut kita karena mengandung minyak. Yang keempat adalah ini, kelenjar keringat. Ini nanti akan mengeluarkan keringat melalui pori-pori kita yang mengandung natrium klorida atau mengandung garam. Selanjutnya, ya, yang terakhir itu ada yang namanya saraf. Di kulit kita ada saraf. Ini akan merasakan kita sakit seperti itu. Ya, ini adalah yang kita bahas tadi. Ini adalah lapisan nomor 1 ya, dari epidermis ya. Ini adalah lapisan kedua. Epidermis yang pertama, dermis yang kedua. Tadi saya ulangi, ada yang namanya akar rambut, pembuluh darah, kelenjar minyak, kelenjar sebasea, kelenjar keringat, kelenjar sebasea, lalu ada saraf. Yang kita bahas selanjutnya ini jaringan lemak. Ini yang ketiga. Ya, ini jaringan lemak yang ketiga. Jaringan lemak itu di bawah dermis, berfungsi sebagai cadangan makanan, melindungi tubuh terhadap benturan-benturan dan penahan panas tubuh kita. Selanjutnya kita akan membahas fungsi kulit. Apa fungsi kulit bagi tubuh kita? Fungsi kulit bagi tubuh kita ada beberapa: proteksi, pelindung, regulator suhu, pengatur suhu, menentukan warna kulit, pembentukan vitamin D, dan ekskresi pengeluaran. Akan saya jelaskan satu persatu. Fungsi kulit yang pertama, proteksi, pelindung. Melindungi dari apa? Dari kontak mekanis yang menyebabkan cedera. Kontak langsung dengan sinar matahari. Sel-sel melanosit. Sel-sel melanosit itu melindungi kita dari bahan paparan sinar ultraviolet. Di sini biasanya ada di epidermis. Itu ada sel-sel melanosit. Nah, kulit kita ya itu akan memproduksi keringat dan minyak agar kulit kita bersifat asam. Ketika asam, maka melindungi kulit kita dari infeksi jamur dan infeksi bakteri yang merugikan tubuh kita. Fungsi yang kedua, fungsi kulit kita regulator suhu, mengatur suhu. Ketika tubuh kita panas, maka akan memproduksi keringat, mengeluarkan keringat. Ketika tubuh kita panas, di sini akan mengkonsumsikan pembuluh darah. Ini pembuluh darah akan mengirimkan darah ke kulit sehingga suhu tubuh menjadi turun.
Selanjutnya yang ketiga, penentu warna kulit. Ini adanya melanosit. Itu menentukan warna kulit kita yang ada dalam epidermis di sini. Di sini ada kulit hitam, kulit putih, kulit hitam ras Afrika, Negroid, kulit putih ras Kaukasoid Eropa, kulit kuning Asia. Ini ditentukan oleh melanosit yang ada pada kulit kita. Selanjutnya, fungsi kulit yang keempat adalah pembentukan vitamin D. Ini mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Provitamin D contohnya minyak ikan kod, ikan salmon, kuning telur, hati sapi, keju. Ini nanti akan dirubah oleh sinar matahari, dibantu sinar matahari menjadi vitamin D. Fungsinya apa? Ini fungsinya menjaga kesehatan tulang dan gigi, menjaga kesehatan sistem kekebalan tubuh kita, mengatur kadar insulin. Apa fungsi kadar insulin? Mengubah glukosa jadi energi. Ini nanti kalau tubuh kita kekurangan insulin, apa yang terjadi? Maka menumpuknya kadar gula dalam darah sehingga kena diabetes. Yang keempat, menjaga fungsi paru-paru. Orang yang kurang vitamin D maka pertumbuhan tulangnya akan bermasalah. Orang kurang vitamin D maka tulang kakinya bisa berbentuk O atau berbentuk X. Ini mengapa? Kekurangan vitamin D. Fungsi kulit yang kelima, ekskresi, pengeluaran. Mengeluarkan apa? Keringat yang menyerap air dan garam di dalam pembuluh kapiler. Kulit kita, keringat kita yang kita keluarkan itu bisa menyerap panas dalam tubuh, mengurangi panas. Pada tubuh normal itu mengeluarkan keringat 50 ml setiap jam di sini. Ini yang normal saja. Selanjutnya yang mempengaruhi pengeluaran keringat dalam tubuh kita, aktivitas tubuh. Semakin banyak aktivitas tubuh, maka makin banyak mengeluarkan keringat. Ketika suhu tubuh tinggi, makin banyak mengeluarkan keringat. Karena untuk mengeluarkan panas kita, mengurangi panas kita. Sehingga orang kalau dingin, di kondisi dingin tidak akan mengeluarkan keringat. Ingat, pengeluaran keringat yang berlebihan itu akan menyebabkan sesuatu. Tubuh kekurangan garam, akibatnya bisa kejang, bahkan pingsan. Organ ekskresi yang ketiga, ya, organ ekskresi yang ketiga adalah paru-paru. Ini paru-paru kita. Ini organ ekskresi yang ketiga. Ya, yang pertama adalah ginjal, kedua kulit, ketiga paru-paru. Ini paru-paru kita. Jumlahnya sepasang, ada dua. Terletak di mana? Di rongga dada kita. Fungsi apa? Mengeluarkan sisa metabolisme dalam tubuh kita, yaitu karbon dioksida dan air. Nanti berdistribusi di alveolus dan dikeluarkan melalui ini rongga hidung kita. Untuk paru-paru tidak begitu Bapak jelaskan karena sudah dijelaskan di materi sistem pernapasan. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sak bejo-bejone wong kang lali isik bejo wong kang eling lan waspada tansah poso lan toprongame di dalam kehidupan kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.